Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam setiap aktivitas yang dilakukan dalam sehari-hari itu bisa memiliki nilai ibadah jika aktivitas tersebut disertai dengan niat yang baik dan kemudian diiringi dengan adab dan doa dan amalan-amalan lainnya. Dan salah satu aktivitas yang terlihat sederhana namun aktivitas rutin ini bisa memiliki manfaat yang sangat besar bagi keluarganya jika dilakukan dengan cara dan kaifiah yang benar, yaitu mencuci beras. Yang mana aktivitas mencuci beras ini cenderung biasa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga sebelum memasak nasi untuk makanan pokok bagi keluarganya sehari-hari. Lalu apa saja amalan yang bisa kita amalkan saat mencuci beras dan apa saja khasiatnya? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mencuci beras sebelum memasaknya itu merupakan bagian yang sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas nasi yang akan kita konsumsi agar benar-benar bersih dan juga menyehatkan. Namun selain bertujuan untuk membersihkan, dalam proses mencuci beras ini juga terdapat nilai-nilai spiritual yang bisa kita peroleh, yang jika kita lakukan dengan benar dan membaca beberapa doa dan amalan tertentu, maka nasi tersebut akan memberikan manfaat yang luar biasa baik bagi dirinya dan juga keluarganya. Seperti bisa menjadi obat dari segala macam penyakit, menjadi benteng dari segala macam penyakit, keluarganya akan lebih harmonis, dan anak dan suaminya akan semakin sayang dan cinta kepadanya. Berikut ini beberapa adab dan amalan doa saat mencuci beras menurut Islam yang memiliki manfaat dan khasiat yang sangat dahsyat. Yang pertama yaitu gunakan tangan kanan saat mencuci beras. Karena di dalam agama Islam, tangan kanan merupakan simbol keberkahan dan kebaikan, sehingga diharapkan nantinya nasinya akan memberikan keberkahan bagi yang memakan nasi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya, dan jika dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua yaitu mengaduk beras dengan arah berlawanan jarum jam atau seperti melakukan tawaf. Adapun mengaduk beras dengan arah berlawanan jarum jam itu bukan sekedar gerakan fisik saja, namun di dalamnya mengandung makna spiritual yang menyerupai gerakan tawaf saat mengelilingi Ka'bah ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Dan niatkan di dalam hati bahwa setiap gerakan dalam mencuci beras ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam makanan yang akan kita masak.
Kemudian yang ketiga, bacalah potongan ayat ini yang terdapat di dalam surat An-Najm ayat 58 sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Berikut ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Bacakanlah ayat ini ketika kita mencuci beras setiap hari, yang insya Allah dengan wasilah ayat agung ini nasinya akan menjadi obat dari segala macam penyakit. Kemudian yang keempat, bacalah sholawat tibbil qulub sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Berikut ini bacaan sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka dengan keagungan sholawat ini, setiap orang yang memakan nasi tersebut, insya Allah semua penyakitnya akan sembuh dan akan menjadi benteng agar dirinya terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang kelima, bacalah Asma Ya Latif sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Dan dengan keagungan asma Allah tersebut, maka insya Allah setiap orang yang memakan nasi tersebut, maka hatinya akan lembut, dan setiap orang yang memakan nasi tersebut, dari dirinya akan hilang semua sifat jeleknya dan akan menjadi baik akhlaknya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Mujarrabat, bahwa di saat mencuci beras yang akan dimasak, maka bacalah beberapa amalan tadi. Kemudian setelah membacanya, lalu ditiupkan ke dalam beras yang sedang dicuci tersebut sebanyak 1 kali 1 kali. Dan insya Allah dalam setiap harinya, setiap nasi yang kita makan, di dalamnya akan mengandung keberkahan dan mengandung obat rahasia untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan bahwa sebelum membaca akan semua bacaan tadi, sebaiknya diawali dengan membaca basmalah 1 kali, hauqalah 3 kali. Maka dengan keagungan ayat bismillah ini dan dengan keagungan Asma Ya Latif, maka insya Allah rumah tangganya akan lebih harmonis, anak dan suaminya akan semakin sayang dan cinta kepadanya. Namun dalam beberapa kitab lain dijelaskan, salah satu amalan yang bisa kita bacakan yaitu membaca surat Al-Kautsar 3 kali ataupun 7 kali, yang insya Allah akan bermanfaat untuk penyembuh dari segala macam penyakit, sehingga setiap orang yang memakan nasi tersebut, semua penyakitnya akan sembuh seketika. Bahkan dengan wasilah surat ini, insya Allah bisa melunakkan hati seseorang, sehingga siapa saja yang memakan nasi tersebut, maka hati orang tersebut akan melunak, sehingga ia akan mendapatkan ketentraman dan juga kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa amalan yang bisa kita amalkan di saat akan mencuci beras, agar nasinya nanti bisa menjadi obat dan menyimpan banyak keberkahan di dalamnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muhawwil ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.